Betul. Ya, mau gerak lahan sudah siap sebenarnya, sehingga mungkin yang pertama sebaiknya nanti maukan aplikasi itu di jagung dan singkong. Betul. Sebaiknya dari cuaca yang ada ini, saran dari Pak Bayu itu kira-kira start penanaman itu kapan, sehingga bisa mempersiapkan mengenai pupuknya. Baik. Terus yang kedua adalah SOP, karena di dalam mungkin dalam grup itu singkong itu ya hampir nggak pernah dibahas. Ya, itu terima kasih. Baik. Begini, untuk tanaman singkong atau jagung itu yang harus kita lihat adalah dua-duanya adalah tanaman tada hujan, tidak masalah, Pak. Jagung ditanam pada waktu musim hujan, 1 tahun bisa mungkin 2 kali dengan waktunya yang ada. Terus yang kedua, kalau singkong itu kan umurnya, kalau Bapak di Lampung kan pasti tanam, rencananya singkong ini singkong apa dulu? Singkong untuk industri atau singkong untuk konsumsi manusia? Industri ya, Pak. Untuk industri. Kalau untuk industri kan berarti singkong besar ya. Pakai jenis apa? Kasesa. Baik. Kasesa. Baik. Begini, ini rahasianya singkong. Orang yang mengembangkan singkong yang tidak tahu, mereka selalu berpikir, oh tanam singkong itu mudah. Tidak. Singkong itu adalah tanaman yang rakus. Saya katakan rakus kenapa? Bapak tanam singkong buka hutan pertama, tanpa pupuk bagus. Tahun kedua menurun, tahun ketiga sudah menurun 50%, tahun keempat menurun lagi tinggal 25%, tahun kelima sudah tidak panen. Kenapa kok begitu? Karena unsur haranya habis. Hukumnya. Apa yang kita ambil harus kita kembalikan. Itu hukum. Jadi kalau kita mau tanam singkong, kita harus punya sapi. Supaya biaya produksi bisa lebih murah, satu tanaman singkong, ukuran singkong jarak tanamnya itu kan anggap aja 1,5 kali 1,5, itu standarnya tanaman singkong, atau 1,5 kali 1. Berarti 1 hektar itu kan berisi kurang lebih sekitar antara 6.000 sampai 7.000 pohon tanaman singkong. Satu tanaman singkong membutuhkan kompos biasa ya, kompos padat biasa, di level paling tidak ada 3 sampai 5 kilo per pohon. Kalau tanahnya sudah rusak, Bapak kan kepengen langsung dapat hasil ketika setelah tanam. Lakukan dengan pembenah tanah, tapi diberi kompos dulu sebanyak 5 kilo. Setelah diberi kompos 5 kilo, itu nanti paling produksi per pohon di level 10 kilo. Kan masih dapat untung. Tahun kedua, lakukan lagi pembenah tanah, tetap tambah lagi 5 kilo untuk kotoran sapinya. Cara terbaik bagaimana supaya seandainya, Pak, kalau kita buat dari kompos dengan full konsep kita, itu kan sebenarnya lebih hemat. Caranya seperti ini. Saya gambar biar tidak bingung. Seandainya jarak 1,5 kali 1 meter. Seperti ini. Tahun pertama kita tanam di sini. Tahun 2 kita rubah di sini. Jadi ini tidak ada, ini tidak ada. Tujuannya apa? Tanahnya masih tanah baru lagi. Ini yang terjadi. Setelah tanam di sini kita ganti, tanamnya di sini sama di sini. Ini untuk menyiasati supaya produksi tetap stabil. Tetapi percayalah, singkong, porang sama kasusnya. Jadi setiap lubang ini butuh minimal adalah 5 kilo. Kalau mau menyelamatkan tanah kita. Setelah 3 tahun, tanah itu sudah berubah jadi gembur. Bapak bisa ngurangi jadi cuma 1 kilo per lubang. Itu yang bisa kita lakukan. Kegagalan perusahaan-perusahaan
Contoh kalau di Lampung kan ada besar ya perusahaan untuk dia kan besar sekali. Dia gunakan komposnya dari mana? Dia ternak sapinya banyak. Dia ternak sapi itu tujuannya cuman supaya untuk ngasih kompos ke singkongnya. Kalau seandainya sudah tanam dulu nih awal kita tanam ini 1, 2, 3, 4. Kita ada kotoran segar, kita taruh saja di sini dengan dosis 5 kilo. Itu sudah aman untuk persiapan masa tanam tahun berikutnya. Berapa seekor sapi yang kita butuhkan untuk 1 hektar? Ini ada rumusnya. Standarnya rumus itu adalah konsep Jisamsu. 2, 3, 4. 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Itu rumusnya. Kalau singkong, kalau ini berarti 1 hektar butuh berapa? 1 ekor sapi. Ini kan 2 hektar sawah, 3 kali panen, 2 ekor sapi. Jadi 1 hektar butuh 2 ekor sapi. Kenapa kok butuh 2 ekor sapi? Ini rumusnya. Ngitung lagi enggak apa-apa ya, malam-malam ngitung ya. 30 liter kencing, 30 kilo pakan. Berarti ketemu angka 60 kalau kita bulatkan kilo. Gohe sama kencing sapi. Kalau kita bagi 4, berarti ini kan ketemu 4 pohon, betul ya? Jadi kita bagi 5, maka ketemu 12 pohon per hari. Pemupukan ini idealnya adalah 6 bulan 1 kali untuk tanaman keras, tanaman setahun. Kalau tanamannya itu berjumlah 7.000 dibagi dengan 12, ketemu berapa Bapak Ibu? Tolong kalkulator. Anggap aja ini kita hitung 10 ya, biar mudah ya. 700 hari. Kalau ini sapinya 2, berarti 360, 350 hari. Ini pas untuk 1 kali 1 tahun. Paham di sini? Saya ulangi. Sabar saja, tenang saja. Sapi itu kencingnya 30 liter, oke? Kotorannya anggap aja 30 kilo. Berarti total 1 ekor sapi 60 kilo. 1 pohon butuh 5 kilo. Sebenarnya idealnya 2 kali. Tapi kalau terpaksa 1 kali pun tidak masalah. Tapi idealnya 2 kali. Berarti 1 hari ini cuma cukup untuk 12 pohon. Lah kalau tanamannya jumlahnya itu 7.000. Kalau dibagi 12, anggap aja 10 begitu biar gampang, 700. Sapi kita 2, berarti ini kan kita bagi 2, berarti 350 hari. Pas, paling seandainya sisa itu sisa berapa kintal gitu aja. Sapinya dikasih makan apa? Kalau Bapak nanti kirim ke perusahaan, gamblongnya bisa diminta. Bilang untuk pupuk. Itu CSR-nya perusahaan pasti ngasih. Kalau seandainya terpaksa beli. Jadi kalau bisa, singkongnya dijual, ampasnya dibawa pulang untuk pakan sapi. Itu rumusnya. Sama daunnya untuk pakan sapi, sama batang mudanya. Oke, mudah atau tidak? Dan ini akhirnya biayanya jadi apa? Sebenarnya jadi 0. Bonusnya apa? Bonusnya sapi, hidupnya dari mana? Dari jualan singkong. Singkong itu sepele loh. Tapi kalau saudara bisa tanam 1 pohon itu 10 kilo saja, enggak usah sampai yang 40 kilo. Nanti akan jadi 40 kilo lagi, percayalah. Tunggu 3 tahun tapi. Keluar 10 kilo saja, kalau kali 7.000, ketemu berapa? 70 ton. Seandainya 1 singkong sekarang ini sudah cukup mahal kok, 1.000 lebih kan sekarang kan ya. 1.000 berapa Pak kalau di sana? 1.400 dipotong transport 100 ya. 200 berikut bongkar apa? 200 sama bongkar. Baik. Anggap aja 1.000 bersih Pak ya. 1.000 net ya. Kependapatan masih 70 juta per tahun kok.
Dipotong biaya pemeliharaan, anggap aja 25 juta sama tenaga panen yang paling mahal. Masih dapat 50 juta lah setahun. Per hektar. Bonus sapi. Itu singkong. Tapi jangan mimpi dulu, Pak. Gimana? Kita melihat pertanian singkong di Lampung itu jarak tanamnya terlalu rapat menurut kami. Jangan rapat, Pak. Cari apa? Begini konsepnya. Daun singkong itu kan untuk ngolah makanan, betul? Bukan hanya daun singkong. Semua daun itu ngolah makanan. Kalau daunnya itu rapat, kira-kira pohonnya besar atau kecil? Kecil. Kalau pohonnya kecil, buahnya besar atau kecil? Kecil. Daripada tanam rapat biaya besar, lebih baik tanam jarang hasil besar. Paham maksud saya, Pak? Jadi singkong akan kembali minta maaf ya sebesar kaki-kaki ini lagi kalau Bapak kasih kompos ini. Jarak tanam berapa, Pak? Kalau jarak sana tanam berarti idealnya cuma 1,5 meter biasanya berarti. 70 kali meter 3 di situ, Pak. Aduh janganlah, Pak. Itu pohonnya cuma sebesar, aduh kecil-kecil, Pak. Kasihan, jangan. Singkong itu harus begini, Pak. Supaya pohon bisa minimal itu seginilah. Ini rumusnya.